Nenek moyang kedua Kaisar Ke melambaikan tangannya lagi. Seolah kedua leluhur klan Kaisar Ke juga ingin mempertemukan kedua klan untuk membentuk aliansi. Meskipun Qin Yichen memimpin dalam masalah ini, bukan gilirannya untuk membuat keputusan nyata. Qin Yichen juga senang, dan setelah pensiun, dia kembali ke kediaman jenderal. Warisan Daofa telah datang, dan segera Qin Yichen menemukan catatan tentang garis keturunan rahasia. Ranah rahasia garis keturunan pertama dari klan Heze disebut ranah rahasia Suze. Alasan mengapa dikatakan sebagai ranah rahasia garis keturunan pertama adalah karena ranah rahasia lainnya dibuka sebelum ranah Daohua dalam catatan suku Heze dan Changman. Selain itu, orang-orang kuat dari klan Heze di masa lalu hampir membuka Suze Secret Realm, dan bahkan kekuatan Secret Realm pertama yang dibuka adalah Suze Secret Realm. Pikirkan tentang itu, Kaisar Surgawi terkuat Helian Yuntian membuka 10 alam rahasia, jadi Kaisar Raksasa dari klan Heze, diperkirakan ada setidaknya 2 atau 3 alam rahasia, dan sebanyak 4 atau 5 alam rahasia. Jadi jangan melihat Suze Secret Realm sebagai ranah rahasia garis keturunan pertama yang dimulai, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat Qin Yichen bergerak. Qin Yichen duduk bersila, dan darahnya mendidih sesaat pada saat itu. Kecemerlangan jalur pedang bawaan di tubuhnya sepertinya diblokir, hanya menyisakan emas dan biru yang saling terkait, yang benar-benar mempesona. Untungnya, Suze Secret Realm adalah ranah rahasia pertama, yang setara dengan gerbang masuk alam rahasia darah. Berdasarkan kebijaksanaan kekuatan klan Heze, mereka hampir mempelajari metode membuka Suze Secret Realm. Berdiri di pundak raksasa benar-benar dapat menyelamatkan Qin Yichen dari mengambil banyak jalan memutar. Dalam waktu singkat, cahaya biru kemasan bersinar ke segala arah. Qin Yichen melihat ke dalam dirinya, hanya untuk merasakan bahwa garis darah emas dan biru itu seperti lautan luas, dan di dalamnya, bahkan ada bayangan pendukung yang samar-samar bersinar. Bayangan ketuhanan itu bukan hanya sosok manusia, bahkan berubah dari waktu ke waktu, seperti alam semesta yang sulit dipahami. Tapi dewa pendukung itu sangat kabur saat ini, dan membenci jarak. Jarak semacam ini bukanlah jarak-jarak yang sebenarnya. Sama seperti bayangan ilahi itu, ada alam tersembunyi, mewakili ras Heze, keindahan spiritual, dan kekuatan besar dunia. Keterpencilan semacam ini menyebabkan Qin Yichen menggunakan semua metodenya untuk merangsang darah Heze, dan itu juga sulit untuk disentuh. Untungnya, pada saat ini, dia melihat bayangan dewa, yang secara bertahap menjadi jelas. Suze Secret Realm. Qin Yichen merasa segar dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, Su, yang berarti rumah. Ketika misteri garis keturunan dibuka, itu untuk mengingatkan klan Heze bahwa ini adalah kekuatan klan mereka, dan klan Heze adalah setiap klan Heze. Rumah yang kuat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Bayangan ilahi berangsur-angsur menjadi jelas, dan Qin Yichen menemukan bahwa bayangan ilahi ini tampaknya mirip dengan Helian Yuntian. Itu bukan tampilan, tetapi semacam pendukung dan detasemen. Bahkan Qin Yichen melihat mata dewa-dewa itu perlahan menutup, yang berisi kebijaksanaan luar biasa, dan mata dewa itu tampak sedikit bingung, seolah-olah mereka baru pertama kali terbangun. Tetapi sulit untuk menyembunyikan sekilas alam semesta dan menjelajahi kebijaksanaan misterius. Segera, mata dewa dari bayangan dewa itu menjadi tidak lagi bingung, seolah-olah secara bertahap bangun, dan Qin Yichen juga dengan jelas merasakan bahwa darah dewa Heze di tubuhnya seperti dewa yang bangkit. Perasaan penasaran. Qin Yichen berseru, hanya untuk merasakan darah ilahi Heze mengalir di tubuhnya, dan bayangan ilahi berdiri di dalamnya, bangun sekarang. Tidak hanya itu, tetapi ketika Qin Yichen membukanya lagi, dia menemukan bahwa pola dewa emas dan biru secara bertahap terkondensasi di kulit tubuhnya. Dan kekuatan bergelombang itu membuat Qin Yichen jelas merasakan kekuatan yang meroket. Ini tampaknya sangat mirip dengan dunia rahasia Wenxing. Qin Yichen melihat garis ilahi di kulitnya dan tidak bisa menahan perasaan bahagia. Peningkatan kekuatan ini jelas. Seolah-olah, di atas keuntungan yang dibawa oleh darah Heze, dia menggali lapisan. Buatlah kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya melonjak. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa karena kebangkitan bayangan ilahi, persepsinya tentang Dao Agung surga dan bumi menjadi semakin tercerahkan. Jenis pencerahan ini sangat penting saat bertarung. Misalnya, untuk melihat Dao Might orang lain terlebih dahulu, dan bagaimana Dao Fa berubah. Contoh paling langsung adalah Time and Space Blade milik Qin Yichen, yaitu pedang yang melintasi ruang dan waktu. Ini juga serangan di tingkat Dao Fa. Dan jika persepsi Dao Wei cukup tajam, dia bisa menangkap bilah ruang dan waktu. Tentu saja, tidak peduli seberapa tajam persepsinya, itu mungkin tidak lebih cepat dari tebasan pedang Qin Yichen, dan kecepatan di mana dia bisa melawan tidak secepat bergerak dan berubah dalam ruang dan waktu. Namun, cukup berurusan dengan Taoisme lain. Peningkatan yang dibawa cukup signifikan. Wenqing memberiku perasaan yang sama ketika dia membuka ranah rahasia garis keturunan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen dengan senang hati menemukan Putri Wenqing. Sebagai seorang putri,
Putri Wenxing juga seorang jenderal Taoisme, dan dia juga memiliki sebuah rumah megah di Wentiangwan. Pada saat ini, Putri Wenqing mengerutkan kening alis Liu, dan telapak gioknya mengenai kekuatan magis, dan meledakkan tombak pertempuran tulang iblis di depannya. Hah, aku tidak percaya, kayu bisa menebasmu. Aku tidak bisa menekanmu. Tombak perang tulang iblis itu kejam dengan cahaya sihir, dan bahkan terbang naik turun untuk sementara waktu, mengamuk ke segala arah di mansion, dan bahkan menghancurkan kekuatan Putri Wenxing di bawah ayunan. Wenqing. Pada saat ini, saya mendengar suara Qin Yichen dari luar mansion. Begitu suara ini terdengar, tombak ajaib berubah menjadi cahaya ajaib dan menyerbu seolah-olah telah menemukan musuh besar. Wen. Qin Yichen belum pulih, tetapi merasa bahwa cahaya ajaib itu ganas, dan ketika dia datang, dia harus membanting telapak tangan dewanya dan langsung mencekik tombak ajaib. Kamu ingin membunuh suamimu. Bayangan Putri Wenqing terbang dan melihat bahwa tombak ajaib yang dipegang oleh Qin Yichen terus berputar, dan ujung tombak itu bahkan berubah menjadi monster yang ganas, tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dan bergegas menuju Qin Yichen. Namun, Qin Yichen dikelilingi oleh Dewa Emas dan Biru, menghancurkan cahaya ajaib. Ini adalah tulang iblis Kaisar Iblis Hitam. Baru kemudian Qin Yichen kembali ke akal sehatnya. Dia ingat bahwa Ke Tiangxuan telah mengatakan bahwa tulang-tulang lain Kaisar Iblis harus dilemparkan ke tentara Dao Putri Wenxing. Dan seolah-olah tombak ajaib ini milik tentara Tao Putri Wenxing. Tapi sepertinya kamu belum sepenuhnya memperbaiki dan menekan prajurit ini. Faktanya juga benar. Siapa yang paling dibenci oleh Kaisar Iblis Sah Hitam? Selama puluhan juta tahun, suku Heze pasti menjadi orang yang paling membencinya. Menekannya selama puluhan juta tahun. Qin Yichen secara alami adalah orang yang paling dibenci ketika dia akan jatuh. Saat ini, Qin Yichen datang. Napasnya melonjak, dan darah Heze masih ada di tubuhnya. Bisa dibayangkan untuk tombak ajaib ini. Itu adalah kedatangan musuh besar. Putri Wenxing tertegun, tetapi yang pertama kali dia perhatikan bukanlah cahaya biru kemasan yang tersisa di sekitar Qin Yichen, tapi Wood bahkan menahan tombak ajaib ketika dia menusuk telapak tangannya. Wood, kamu, ini, darah Heze. Apa menurutmu darah Heze rahasia? Tanda seru.